Tapi aku pemain film juga, aku Betul. main teater juga. Jadi kalau Aman. disuruh pilih aku nggak bisa milih, karena aku aktor. Betul, keren. Aman Kak, yang penting gak jadi host. Kalau jadi host saya... Oke, ternyata ada yang mau tanya-tanya. Tenang, ini sebenarnya soundtracknya kan sedih gitu ya, menggambarkan ceritanya. Tapi karena zaman sekarang tuh eranya TikTok, jadi kita menyesuaikan. Gitu. Teman-teman boleh say hi dulu sama teman-teman media. Halo. Halo, halo, halo. Oke, teman-teman, ini kita mau ada sesi Q&A. Jadi aku akan bacakan ada beberapa pertanyaan dan juga sudah tersaring dari pertanyaan-pertanyaan awak media yang nanti juga akan aku bacakan seperti itu. Oke, boleh kita berikan dulu mic-nya. Kita akan pertama ke Pak Wiwi terlebih dahulu. Pak Wiwi, halo. Halo, apa kabar? Halo, baik-baik Bapak. Pak Wiwi, ini outfitnya hari ini ceritain dulu dong, putih-putih gimana nih Pak? Ini putih-putih sepertinya dress code ya? Betul. Jadi saya ngikutin aja warna putih. Betul, sebenarnya dress code, soalnya aku juga dikabarin pagi-pagi, Wih ini bajunya putih. Oke, siap, gitu. Pak Wiwi, pertanyaannya Bapak, saat ini kan kompetisi di slot prime time semakin ketat, sementara performa sinetron RCTI sendiri trennya sedang sangat positif untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana Terlanjur Mencintaimu diposisikan sebagai amunisi baru dari RCTI untuk mempertahankan atau bahkan mendongkrak kembali performa RCTI saat ini? Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada rekan-rekan media dan teman-teman fanbase ya yang sudah datang. Awal mulanya ini saya harus mengucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman semua atas dukungannya sangat luar biasa. Di tengah persaingan program TV sekarang yang sangat ketat sekali, alhamdulillah sinetron primetime RCTI masih menjadi salah satu yang terbaik dan paling banyak ditonton. Sekarang kita tayang dengan sinetron TJ, itu sinetron paling ditunggu dan hampir setiap hari jadi perbincangan dan viral di sosial media. Ini jadi semacam motivasi untuk kita untuk terus berinovasi dan akhirnya kita menghadirkan sinetron baru, sinetron drama terbaru persembahan RCTI dengan deretan pemain yang teman-teman bisa lihat semua. Dan di sini pemain-pemain yang sangat luar biasa. Terlanjur Mencintaimu akan hadir 4 Juli ya, jam 20.30 di RCTI. Kami optimis, insya Allah Terlanjur Mencintaimu ini akan hadir bukan hanya sekedar mengisi slot primetime RCTI, tapi akan memberikan warna baru, akan menyajikan konflik yang fresh, dan kita juga cukup pede akan menjadi duet yang ideal untuk sinetron TJ yang sekarang sudah tayang dan akan semakin mendongkrak primetime RCTI. Kami juga sudah, terima kasih. Kami juga sudah preview beberapa episode Terlanjur Mencintaimu, jadi sudah bukan hanya satu ya, ada beberapa episode ke depan. Semakin bergulir ceritanya, dramanya semakin kuat dan semakin seru. Jadi memang kekuatan cerita yang ditulis oleh ibu penulis ini, kemudian totalitas acting para pemain yang sangat luar biasa, dan arahan tentu saja dari Bapak Sutradara, ini menjadi daya tarik utama Terlanjur Mencintaimu. Harapan kami, mudah-mudahan insya Allah Terlanjur Mencintaimu bisa langsung mencuri hati penonton. Amin. Membuat para pemirsa RCTI juga menjadi jatuh cinta sejak episode pertama penayangan. Mudah-mudahan insya Allah, amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan dulu. Sehat hari ini Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Baik Ibu, pertanyaannya, kombinasi karakter di sinetron ini terlihat sangat unik. Ada 2 karakter dengan background cerita trauma masa lalu yang kelam, tapi sangat kontras dalam psikologis karakternya. Arumi siap move on, melangkah maju, sedangkan Elio menyimpan dendam yang sangat besar. Bagaimana Mbak Ica melihat potensi kekuatan dari cerita ini dan kontras karakter yang saat pertama kali cerita ini digarap? Silakan Ibu. Ya, jadi dari pertama kali kita baca cerita gitu ya, ini tuh sungguh menarik sih gitu ya. Jadi kita ngelihat ada karakter utama yang dua-duanya tuh mempunyai luka yang sama dari tragedi yang bisa dibilang
tragedi yang dimulai dari suatu tragedi yang tragis gitu ya, dimana tadi Arumi kita lihat kan bagaimana dia menghadapi suaminya gitu. Dan Betul. nanti juga ada Dokter Elio yang juga nanti nih di next episode-nya juga ada kehilangan gitu. Tapi di sini kita dibuat bagaimana kita mencoba mendalami dua orang yang luka, bagaimana mereka bisa menyembuhkan dengan caranya mereka masing-masing gitu ya. Satu Arumi dengan ketulusannya, dan Elio yang penuh dendam sebenarnya gitu. Jadi di cerita ini kita benar-benar dibawa untuk bagaimana kita mengikuti emosi gitu, dan bagaimana akhirnya mereka cinta nggak sih ujungnya gitu ya. Dari tadi ada dendam, ada ketulusan gitu ya. Jadi ini yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Terlepas lagi dari cerita keluarga mereka, ternyata juga banyak hal yang bisa dikupas. Betul, bagaimana ini sinetronnya dari konflik pribadi gitu sepertinya, terus habis itu muncul dendam. Ya, dari tragedi sih. Awalnya dari tragedi gitu ya, tragedi Betul. yang tidak disengaja, akhirnya semuanya berkembang menjadi sesuatu cerita yang cukup menarik gitu ya. Selanjutnya nonton di episode kedua. Tapi Ibu, selanjutnya ini ada pertanyaan sambungan. Bagaimana strategi dalam memilih jajaran cast agar penceritaan ini bisa dijiwai dengan maksimal oleh masing-masing cast? Oke, kalau untuk castingnya terutama dari kami, kalau visual sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Tapi tadi balik lagi bagaimana kita melihat nanti para karakter yang kita pilih ini bisa menimbulkan chemistry, gitu yang kita rasa dari Elio, dari Marsha dan Arumi ya tadi, dan yang lain bisa membentuk atau bisa membawa emosinya tuh terdeliver ke pemirsa, karena kami yakin mereka sangat jago sekali gitu ya dalam berakting gitu. Dan membawakannya tadi dari episode 1 aja kita udah terbawa gitu. Jadi itu sih yang kita harapin dari para pemain, bisa mendeliver emosi dari cerita ini yang dinikmati oleh pemirsa. Mudah-mudahan juga pemirsa Indonesia bisa menangkap gitu ya bagaimana emosinya, jalur ceritanya seperti itu. Thank you. Terima kasih Ibu. Boleh kita tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau bergeser ke Bapak Abdullah. Halo Bapak. Halo. Halo, kabar baik hari ini? Mau ditanya jadi nggak baik, tadi sih baik. Waduh, kenapa tuh? Kenapa ditanya jadi gak baik? Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, pertanyaannya Bapak. Sorry Mbak, bisa pilihan ganda aja Oh Mbak? ada, mau esai Bapak mau diisi dulu. Susah-susah Mbak. Jangan susah-susah, gampang aja. Oke, Bapak, hal baru atau perbedaan apa yang ditawarkan Terlanjur Mencintaimu dibanding sinetron-sinetron lainnya yang sudah tayang di RCTI? Silahkan. Mbak, jurinya cerdas-cermat itu nggak sih? Iya, saya kayaknya. Betul. Jadi gini Mbak, Mbak siapa? Winnie, Oh, gak Mbak pakai debu. Winnie aja. Mbak Winnie, bisa diulang? Enggak? Oh, diulang lagi nggak apa-apa, Enggak. Pak? Jadi gini, Terlanjur Mencintaimu itu adalah kami sekarang berkomitmen sama tim RCTI kalau menghadirkan sinetron yang baru. Sekarang itu harus ada unique selling point. Apa pembedanya dari sinetron yang sudah tayang gitu kan, Pak? Nah mungkin kalau di Terlanjur Mencintaimu itu kita bisa mengambil dari dari unique selling pointnya mungkin dari dua karakter yang dari profesi. Elio, dokter Objin yang suka ngintipin ibu-ibu hamil gitu kan. Emang tugasnya Bapak, si Bapak. Ya, gitu. Elio dengan dokter Objin yang nantinya dia itu sedikit bocoran mungkin ya, dia itu dokter favorit, dokter ganteng, bisa menangani banyak pasien, tapi dia gagal dengan menangani istrinya sendiri yang sedang hamil. Itu yang mau kita angkat. Dari profesinya udah unik, mungkin belum ada ya kalau dokter Jin gitu. Kalau dari Marsianya juga, dari Arumi itu kita menghadirkan dia sebagai barista mungkin dari sekarang dari kopi keliling itu nanti kita coba enak. Kalau jual kopinya gini saya beli terus nih. Betul, laku manis. Iya, gitu. Mungkin dari situ kita ngambil dari profesi, terus habis itu juga kita menghadirkan cinta yang kita create itu adalah cinta beda usia gitu kan, dengan Ciko yang makin matang sebagai laki-laki. Matang teman-teman, matang. Gitu. Makin memikat, terbukti dengan kita FGD juga ibu-ibu semua begitu ngeliat muka Ciko, wah.
Bapak ayo aja. Kayaknya udah nukerin duit tadi ya Pak buat kamera. Banyak. Oh banyak, siap-siap. Pak Gita, izin Bapak, ini pertanyaannya. Di proyek-proyek sebelumnya selalu punya karakter yang kuat dalam menghasilkan visual yang berkarakter serta bahasa gambarnya selalu berbicara secara emosinya. Kira-kira di judul sinetron kali ini visual penceritaan gambar apa yang akan dihadirkan Bang Gita buat pemirsa RCTI yang sudah mencintai karya-karya Bang Gita sebelumnya? Silahkan. Berat ya Pak pertanyaan, saya juga bacain kayak berat banget ini. Kayaknya di bebannya di Pundak gitu. Iya, ini juga kayak tadi apa dibilang tadi itu unik. Unik. Unik selling point-nya itu juga membalikkan ke saya itu sebenarnya itu. Kenapa itu? Bagaimana menerjemahkan itu tadi gitu ya. Tapi itu juga menjadi bagian yang menguntungkan buat saya karena dengan begitu saya langsung mendapatkan potensi-potensi dasar ya untuk mengemas. Tapi sesungguhnya apa yang dimaksud tadi sebenarnya nggak ada kebakuan gitu loh untuk menampilkan gambaran seperti apa. Semua itu berangkat dari bagaimana memformulasi potensi-potensi yang disediakan, yaitu para aktor-aktor saya yang profesional yang keren-keren banget gitu. Itu mereka ini adalah kontributor paling besar dalam memvisualkan cerita ini. Lewat mereka saya coba mengemas bagaimana emosi, bagaimana peristiwa bisa dilahirkan, dan saya mencoba untuk memberikan ruang hidup bagi karakter-karakter dalam menempuh perjalanan hidup mereka. dosen Bapak kayaknya ke bawah sama pertanyaan saya ya Pak, berat ya Pak? Makanya, yang mana nih? Iya. Mau diperhatiin lagi apa? Disantain aja Bapak. Saya diinspirasi juga sama Cica tadi nih, gitu loh. Kenapa? Luka, ya. Ini sebenarnya ini dark banget nih. Oke. Tapi karena untuk kita bisa melihatnya nggak dark banget, nah, bagaimana itu menerjemahkan itu? Jadi saya menerjemahkannya bagaimana menumbuhkan bunga yang indah Di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan. Itu dia. Wow. Keren. Karena Bapak sepertinya jawabannya kayak dosen, saya mahasiswa, saya nanya lagi sama Bapak berarti. Iya, pertanyaan selanjutnya, next question Bapak. Untuk menggabungkan Chico dengan Masha, apa strategi Bang Gita agar kedua cast ini menjalin chemistry yang berkesinambungan? Berat lagi ya Pak pertanyaannya. Iya. Enggak, ini gampang banget. Oh gampang banget, Iya, apa Bapak? Gampang banget karena mereka berdua ini udah keren. Betul. Potensinya luar biasa. Betul. Saya hanya mengemas aja tuh potensi yang ada tuh. Enak kan, gampang. Ini udah terjadi chemistry-nya dengan sendirinya. Mantap. Jadi tinggal dieksplorasi aja. Ya. Begitu. Terima kasih Pak dosen. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, selanjutnya boleh izin Bapak dioper mic-nya. Kita mau ke Mbak Uka. Halo, oh dari sebelah sini. Oke, siap. Mbak Uka, kabar baik hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, pertanyaannya Mbak Uka, kisah dalam Terlanjur Mencintaimu menghadirkan kombinasi cinta, kehilangan, misteri, hingga dendam yang sangat kuat. Apa yang menjadi inspirasi utama dalam penggambaran cerita kali ini? Silakan. Selamat sore semuanya. Sore. Kalau untuk inspirasi itu sebenarnya kan dari kita create bareng-bareng ya dengan tim. Jadi banyak masukan, banyak apa. Cuman ketika aku dikasih basic idenya waktu itu, ide basicnya cerita itu, oh ini bisa jadi sesuatu nih gitu. Dan ketika kita create, kita kembangin lagi, akhirnya aku bisa membuat karakter-karakter ini gitu kan, yang banyak yang bikin kesel, ibu-ibunya gitu kan, yang julid-julid mulutnya gitu, yang jahat-jahat, yang laki-laki yang red flag ini ya kan. Dan dari situ memang niat aku adalah pengen mengembangkan di cerita ini, di satu judul ini, semua karakter itu punya cerita sendiri, semua karakter itu kuat, nggak ada yang tempelan, semua tuh punya masa lalu yang nanti sedikit, kalau di episode 1 mungkin kita belum bisa ngelihat semuanya karena masih cerita awal, perkenalan karakter-karakternya. Semakin ke belakang itu, setiap karakter-karakter ini semua tuh punya rahasia sendiri-sendiri dan punya masalah sendiri-sendiri. Jadi dari situ memang
tapi semua masa lalu dan semua cerita mereka ternyata tuh nyatu gitu dari dengan dua karakter ini gitu. Itu sih sebenarnya basic idenya yang memang kita pengen bikin di cerita ini, dan juga dengan cerita memang banyak misterinya, banyak plot twistnya, banyak yang nantinya ternyata gini gitu, yang aku nggak bisa sebutin ya, spoiler, karena di episode 1 memang belum terlihat gitu. Jadi biar pemirsa nanti merangkai episode per episode. Iya, karena nanti kayak di episode 1 kan tadi udah kelihatan ya gitu, kita udah bisa lihat ternyata dia dinikahi itu ternyata cuma gara-gara apa gitu. Tapi nanti di episode 2 ada lagi, ya ampun gitu. Episode 3 ada lagi gitu, terus aja gitu. Jadi sedikit demi sedikit akan kebuka rahasia satu-satu. Mantap. Oke, ini selanjutnya pertanyaannya, pasti kalau misalnya menciptakan sebuah karya pasti terselip pesan di belakangnya. Untuk karya ini pesannya apa, silahkan? Pesan pertama, kalau ada laki-laki itu yang ngobrolnya, kalau berbicara mulutnya itu manis, seperti Randy, ya, jangan dipercaya, jangan dinikahi, gitu ya. Jadi, kan tadi kan manis banget ya dialognya, kamu adalah bla bla. Nah itu hati-hati, itu aja gitu. Itu satu. Kedua, jangan dendam. Jangan dendam. Karena dendam itu melelahkan. Oke. Ya, dendam itu melelahkan, yang itu yang nanti akan nggak curhat Ji, beneran. Gitu. Jadi dendam itu akan Hai Kak. Halo. Kalau imut aku harus halo gitu. Oh gitu. Itu kalau imut. Kalau yang versi keselnya sama Randy gimana halonya? Kan nggak boleh kesel, itu suami aku. Oh. Iya. Apa masih baik dia ya udah digituin padahal ya dia ya. Emang kayak gitu kan karakternya. Benar. Ini wanita-wanita terzolimi ya. Itulah Ya di sinetron ini, ampun deh. Oke, Kak Arumi, ini aku mau membacakan pertanyaannya. Kak Arumi digambarkan sebagai sosok yang kuat, mandiri, dan menolak terpuruk dalam kesedihan. Bagaimana kamu mendalami karakter seorang Arumi yang harus terlihat tegar sekaligus membawa aura positif dalam kehidupan yang baru? Silakan. Gimana ya? Kayaknya capek banget ya tadi lihat. Kalau yang udah nonton capek banget ya lihat Arumi gitu ya, sama aku juga. Sebenarnya karakter Arumi sendiri itu bikin aku banyak belajar sih. Jadi kekuatannya Arumi sendiri itu menurut aku bukan karena dia nggak pernah sedih, tapi lebih dia gimana dia mencoba memilih untuk tetap melangkah walaupun dia lagi terluka gitu. Dan kalau kalau positive vibes yang Arumi bawain itu menurut aku lebih dari ketulusannya, dari cara dia senyum, cara dia memperlakukan orang lain, cara dia berbicara. Nah itu semua tuh tercipta dari setelah Arumi berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi ya semoga ketika penonton menonton karakter Arumi ini, kita belajar kalau setelah masa-masa sulit tuh pasti ada kok ujungnya yang baik buat kita menunggu di sana. Setelah badai timbullah pelangi. Iya. Seperti itu. Apa? Kalau Arumi enggak. Wah, kasihan banget katanya. Iya, karena masih banyak episodenya ya. Jadinya ya itulah. Kita lihat penderitaan Arumi selanjutnya. Dan kebahagiaan yang akan menanti. Iya, betul. Semoga ya. Jadi ini masyarakat Indonesia, kita akan menangis-nangis dulu gitu ya, kesel-kesel dulu. Nanti Doain mudah-mudahan aja ya. episode selanjutnya bisa lebih bahagia gitu. Amin. Oke, kakak selanjutnya pertanyaannya, kesan pertama kamu ketika tahu akan beradu akting dengan Kak Chiko sebagai pemeran utama, gimana tuh kakak? Ini takut deh. Kenapa tuh? Mau ngomong apa lo gitu? Udah di warning. Sebenarnya awalnya aku lumayan kaget ya, soalnya melihat
ya perbedaan. Kak Ciko, ekspresinya Kak Ciko, ditahan ekspresinya Kak Ciko. Enggak, soalnya ini lucu karena dulu waktu aku SD SMP SD. aku lupa ada satu sinetron, aku pernah syuting bareng sama Kak Ciko, terus Kak Ciko tuh jadi kakak ipar aku. Aduh, Nah iya. sekarang jadi pasangan. Aduh, Iya kan? betul. Iya nggak sih? Pak Iya. sutradara berarti valid ya Pak ya? Valid ya Pak? Jadi jadi lumayan menantang gitu karena he's someone that I look up to as an actor gitu kan. Yes. Jadinya kayak sekarang memposisikan diri dulu jadi adiknya, sekarang jadi pasangannya itu lumayan quite challenging ya. Ya. Tapi Kak Ciko dia lirikannya membantu Kak Ciko. kok. Membantu kok. Tuh apa? Dia sangat membantu dan sangat supportif. Jadi aku happy banget dan senang banget karena baik banget om kita ini. Om Ciko, aduh. Dia dong. Nggak nyesel kan pasangannya sama aku. Gak apa-apa, om settle. Oh, cewek-cewek memang mengidamkan lelaki yang settle. Itu dia. Itu dia. Happy. Happy ya pastinya ya. Bangun chemistry-nya juga udah oke banget pasti. Gimana? Nanti om jelaskan ya. Langsung aja, berarti kita tepuk tangan terlebih dahulu. Langsung oper ke Kak Ciko. Kak Ciko apa kabar? Baik. Apa Setelah kabar pertanyaan tadi apa kabar? juga? Om senang. Oi, Om senang hari ini. Berbahagia mendengarnya. Berbahagia. Ngelanjutin dari cerita tadi, dulu ketemunya perannya sebagai Itu tahun 2010. 2010. 2010 itu, iya 2010. Berarti Sekarang udah 2026. 12 tahun yang lalu ya. Tenang, walaupun om-om, Didi suka sama om-om. Bisa aja. Kak Ciko, ini pertanyaannya Kak Ciko. Ya, gimana tuh? Kita tahu rekam jejak kamu di industri perfilman Indonesia sangat besar dengan karakter-karakter drama maupun action yang sangat ikonik dan maskulin. Oke, dari di sinetron ini bisa dibilang Ciko memainkan dua psikologis dalam satu karakter. Dari seorang dokter Elio yang hidup bahagia menantikan kehadiran buah hati bersama istri, menjadi dokter Elio yang penuh amarah dan dendam. Bagaimana cara Kak Ciko mendalami perubahan psikologis yang begitu drastis dalam karakter? Silakan. Iya, terima kasih buat pertanyaannya. Sebenarnya saya hanya memberikan nafas saja karena penulisan karakter Elio ini sangat kuat, yang ditulis oleh Mbak Uka dan saya juga dibantu oleh Pak Gita selaku sutradara. Yang saya ini kan sebagai seorang aktor hanya memberikan bumbu-bumbu gitu. Semuanya udah matang, udah settle dengan lawan main yang sangat suportif. Saya mau diberikan energi yang sangat besar sama Marsha, sama teman-teman yang lain juga. Jadi semuanya itu terbangun secara natural. Ketika set udah jadi, ketika sudah memakai baju dokter, di situ saya langsung menghidupkan Elio itu seperti apa sesuai dengan proses workshop kita yang pertama. Langsung into karakter. Benar, karena yang namanya stripping ini kan kita bagaimana menjaga konsistensi karakter ini dengan panjang ya. Ibarat lari itu lari maraton. Jadi setiap episodenya itu akan berubah. Bagaimana menyikapi situasi tersebut. Kadang-kadang skenario itu keluarnya malam, besok udah harus kita eksekusi di lapangan. Itu quite challenging sebagai seorang aktor. Tapi ketika kita live in that character, kita akan bisa hidup. Maksudnya memainkan karakter itu dengan seperti ya udah, dengan seperti menggunakan baju. Gitu. Jadi setelah pakai baju dokter, rompi Iya, dokter, betul. langsung masuk dalam Seperti karakter. dokter. Kalau karakter yang tadi tuh pas lagi diliatin ibu-ibu tuh kayaknya gimana tuh Kak? Sebenarnya saya mau ketawa karena itu beberapa berulang-ulang sebenarnya tag-nya. Karena? Itu cukup sulit karena ada beberapa pemain yang megang perutnya kayak mau makan saya. Selamat pagi dokter Elio. Bukannya lucu malah serem ya Kak ya? Pagi-pagi masuk rumah sakit disambut sama ibu-ibu yang selamat pagi dokter Elio, kayak gitu. Tapi kalau kamu udah jadi dokter di karakter gitu kan ya, kamu riset banyak tentang bagaimana pembawaan, gesture dari keseharian dokter atau gimana?
ini karakter dokter yang baru pertama kali aku perankan gitu. Itu kemarin sebelum take, karena yang seperti aku bilang, skenario itu datangnya malam, besok kita eksekusi. Gimana sih cara melakukan penyelamatan, gimana sih istilah-istilah kedokteran itu aku lihat dari YouTube. Dan kebetulan penulisnya Mbak Uka juga sudah menuliskan deskripsinya dengan detail, dengan jelas. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah kerja kolaborasi di lapangan dengan tim artistik, dengan tim penyutradaraan, dan bagaimana cara kedokteran ini seperti apa sih. Dan kebetulan kita syutingnya di set real rumah sakit, jadi ada dokter beneran. Untungnya gitu. Nah, ini bener gak sih bahasanya seperti ini, istilah-istilahnya, karena kan supaya nggak jadi salah kan. Betul, langsung minta validasi sama profesionalnya. Kita tanya, ya kayak tadi yang kita sama-sama nonton di episode pertama, Elio menggunakan alat untuk USG. Itu saya tanya benar-benar kayak diolesin gel dulu, karena saya juga kebetulan pernah ngantar istri saya USG. Saya melihat dokter Objin itu bagaimana cara melakukannya gitu. Keren. Tepuk tangan boleh? Kan belum tepuk tangan soalnya tadi. Kak Ciko, next question Kak. Lebih susah memerankan karakter dalam sebuah film layar lebar atau menjaga konsistensi pendalaman karakter dalam sinetron stripping? Silakan. Sebenarnya dua-duanya punya tantangan tersendiri. Tapi di stripping ini seperti aku bilang, skenario ini datangnya dadakan. Gimana caranya kita harus mengantisipasi setiap adegan ini dengan tidak kehilangan karakter yang sudah kita bikin dari episode pertama. Kita nggak tahu nih, sinetron ini akan berlanjut sampai berapa episode. Dan seperti Satu. Dasar perempuan tua bodoh. Tepuk tangan dong teman-teman. Keren. Itu 3 kata menyakitkan loh itu. Sabar-sabar ya. Udah tua. Lagi. Oke, Kak Laura, pertanyaannya kakak, apa yang paling menarik sekaligus paling menantang saat memerankan karakter yang manipulatif dan penuh intrik seperti Laura? Yang paling menantang itu harus berubah-ubah. Terus kayak tujuannya Laura apa nih, kok bisa kasih Randy sama perempuan lain? Nah itu aku juga harus cari tahu juga tuh kenapanya. Ada jelas dong kenapa ya kan Kak? Nah, yang menantangnya sih yang harus berubah-ubah sih, psikopatnya tuh harus dapet banget yang bikin penonton tuh kayak ih ini cewek tuh cegil banget ya, cegilnya sampai psikopat gitu. Apa sih maksudnya? Tapi dibalik psikopatnya itu kan ada dendam-dendam nih masa lalu. Nah nanti ada di episode-episode berikutnya. Ditonton lanjutannya. Sebenarnya ini pasangannya serasi menurut aku. Yang satu cowoknya red flag, yang ceweknya ini juga cegil gitu ya Kak. Pertanyaannya nyambung karena coba gambarin satu kata menurut Jennifer yang menggambarkan Laura. Psikopat. Kenapa Kak? Karena mana ada cewek yang suruh suaminya ngambil anak orang, terus diambil, dibikin kecelakaan, skemanya sampai segitunya gitu. Oke, itu dia. Itu ada di episode berapa? Nantikan. Thank you Kak Laura. Oke, tepuk tangan boleh teman-teman. Selanjutnya kita ke Kak Sarinila, Kak Anika. Halo. Halo, hai. Baik Kakak kabarnya? Baik, Winnie. Baik, alhamdulillah. Kakak, ini pertanyaannya, sebagai artis yang sudah banyak memerankan berbagai karakter perempuan kuat, strong woman gitu ya, karakter-karakter yang sudah diperankan, apa yang VO-nya Laura salah kan? Harusnya apa tuh? Bisa Harusnya di-retake nggak yang tadi? Jangan ada tuanya gitu. udah mau tayang, nggak ada waktu. Oke, Kakak, pertanyaannya, menurut Mbak Verlita, apakah penonton nantinya akan lebih merasa marah, kasihan, atau justru berempati kepada Celia? Penonton bisa merasakan semuanya sepertinya nanti. Dan saya yakin karakter Celia ini bisa membawa emosi penonton naik turun.
gitu. Saya pun merasakan seperti yang dimention Om Ciko tadi. Om Ciko. Stripping itu kan memang ya itu tadi konsisten kan, Yes. dan sangat dinamis. Maksudnya nggak apa, Poi kita kan seangkatan. Iya, makanya. Jadi Kakak nggak usah diperjelas kakak. ya nggak usah, panjang nanti. Oke, jadi memang kita setiap karakter di sinetron Terlanjur Mencintaimu ini diharapkan nanti bisa karakternya juga dinamis, naik turun. Dan saya meskipun baru membaca di 6 episode awal yang sudah jadi ini, itu aja sudah buat aku tuh kayak semakin apa ya, ternyata gini, kaget. Saya aja yang memerankan Celia juga pas baca next episode-nya, oh ternyata gini, banyak sekali plot twist-nya, khususnya di karakter aku ya gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga punya plot twist-nya masing-masing, cuman so far yang saya tahu sejauh ini ada satu kuncian gitu, ada satu plot twist yang cukup besar yang nanti saya nggak tahu akan diungkapkan di episode berapa, yang cukup dar-der-dor ya, berada ya pokoknya gitu gebrakannya gitu. Jadi penonton juga ini diajak mikir gitu ya. Oh Ini iya. gimana sebenarnya ini baik atau jahat sih ini orang gitu sebenarnya? Sebenarnya kalau secara karakter dia hanya rasional aja sih. Oke. Dia tidak bisa dibilang antagonis juga, karena toh dia itu nggak suka aja sama Laura. Dan dia nggak jahat sama yang lain kan? Karenanya apa? Tonton nanti. Faktor-faktornya Kan apa? kalau dilihat kan sama, maksudnya dia berinteraksi dengan Alex juga baik, itu sayangnya tulus gitu. Dia dengan Bisiti pun bisa memperlakukan Bisiti itu yang tadi Dengan kerja di baik. rumah dengan baik gitu. Jadi sebenarnya dia nggak bisa dikategorikan antagonis ya. Tapi kenapa dia bisa apa tuh bahasanya sekarang apa, julid ya? Iya julid. Tadi dialognya banyak yang kesel waktu aku bilang dia kurang gizi itu kan. Iya. Itu hanya ke Laura aja sebenarnya gitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya Laura, kamu ada apa sih Laura? Karena kita nih udah 3 episode ya ketemu dengan lawan main yang sama, dan tiga judulnya nggak, aku ketemu Jennifer bisa 3 produksi sebelumnya. 3 project. Dan selalu nggak pernah suka. Oh. Nggak pernah suka, selalu head to head sekali gitu karakter kita gitu. Jadi waktu ketemu lagi, pas ketemu lagi, oh ya emang udah nggak suka gitu. Sabar kak. Sabar Om Ciko. Ya, apa? Oke, Ciko Jericho, sinetron atau film? Dua-duanya. Susah nih. Nggak bisa. Salah satu, nggak bisa. Karena sebagai seorang aktor dimanapun medianya, kita harus bermain dengan sepenuh hati. Wes, mantap. Bener dong. Benar. Kita sama-sama seni peran gitu. Nggak ada pengkotak-kotakan ini aktor sinetron, aktor film. Tapi emang iya, aku besarin sinetron. Tapi aku pemain film juga, aku main Betul. sinetron juga. Jadi kalau Aman. disuruh pilih aku nggak bisa milih, karena aku aktor. Betul. Keren. Aman kak, yang penting gak jadi host. Kalau jadi host saya udah kesaing ini. Sinetron film ambil aja kak, apa kak. Selanjutnya kami Syarwan. Boleh open mic? Oke. Kakak pertanyaannya, ini harus jawab cepet ya. Lebih sulit menangis atau memainkan tawa di depan kamera? Hah? Menahan tawa. Menahan tawa? Menahan tawa. Kenapa? Lebih susah. Kenapa? Gak tahu. Kamu kayaknya orangnya ini ya, receh gitu, cepet ketawa ya. Yang tadi kan Marsha udah bilang kan, ini sinetron ya, mempertemukan kita lagi setelah dari tahun 2012 dan sekarang ketemu lagi 2026 dengan peran yang berbeda. Mungkin yang sinetron sebelumnya Marsha ini jadi adik ipar dan sekarang harus jadi pasangan saya gitu. Bangun chemistry-nya karena kami kenal, jadi ya lebih enak, lebih luas gitu. Jadi ya saling terbuka, saling percaya satu sama lain, dan yang paling penting kan komunikasi ya. Betul. Begitu. Yang paling penting emang komunikasi. Komunikasi. Kalau satu nggak komunikasi, kita juga jadinya Yang satu bete. voice over. Iya juga, bisa juga sih. Telepon juga bisa. Bener. Thank you Kak Ciko. Selanjutnya untuk Kak Masya. Ini dari Kak Ari dari Tabloid Bintang. Pertanyaannya, setelah 10 tahun akhirnya kembali ke dunia sinetron tanah air,
bagaimana Masya memperkuat karakter Arumi? Silahkan. Sebenarnya deg-degan juga ya, udah lama nggak sinetron gitu. Ada kangennya juga, makanya aku memutuskan untuk kembali lagi, dan terima kasih buat seluruh tim produksi dan semuanya dari RCTI udah memilih aku kembali, mempercayakan aku di sinetron ini. Ya semoga aku bawain Arumi juga, ya seperti yang tadi aku udah bilang gitu, dengan semua bantuan dari seluruh cast, seluruh kru, dari Pagita juga, dari Mbak Uka juga. Jadi semuanya tuh kita selalu apa ya, berdiskusi untuk mencari karakter Arumi itu seperti apa gitu. Jadi ya semoga aja baik. Amin. Doain ya teman-teman. Amin amin. Kalau dengar suaranya kita kayak tersenduh gitu ya. Emang harus kayak gitu. gitu, harus sendu ya. Jadi masuk karakternya gitu ya. Iya, doain Mantap. Arumi ya guys. Oh, kita kayaknya tuh boleh kasih kakak kata-kata hari ini, doain Arumi ya guys gitu.